Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Rahmat NH Channel. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, seperti biasa kita akan mengawal kasus yang viral ini, yaitu kasus Vina Cirebon. Dan ini Pak Jute Bongso, beliau bilang bahwa kejadian kasus Vina Cirebon tahun 2016 lalu ini banyak tukang sulapnya. Seperti apa videonya? Langsung saja kita menuju ke video berikut ini. Saya mau katakan fakta di dalam visum dan juga dalam fakta dalam persidangan orang yang melihat tubuh mereka pada malam kejadian, mayoritas luka mereka ada di sebelah kanan sama seperti motor mereka yang juga rusak di sebelah kanan. Saya rasa ini kejahatan yang luar biasa sekaligus berbudiman kalau menurut saya mereka ini. Satu, mereka dipukul hanya sebelah kanan semua, jadi mau kiri dia jangan, kanan terus dia pukul. Satu. Yang kedua, mereka dibawa ke tanah kosong, diperkosa rame-rame. Sesudah diperkosa, bajunya disetrika lagi, dipakaikan lagi bajunya. Ya, kalau saya lihat karena nggak ada tanah liat, nggak ada tanah apa, padahal itu hujan lebat. Ya, dibawa lagi ke flyover, ditidurkan lagi di situ, dipakai lagi semua lengkap, sampai celana dalamnya lengkap, sampai pembalutnya pun lengkap. Ini pemerkosa yang sangat berbudiman menurut saya, baru ada di Indonesia mungkin. Tukang sulap apalagi ya. Saya mau sampaikan lagi Mbak Mona, ini penting ya. Barang bukti yang dihadirkan, yang katanya ada pedang samurai panjang, samurai pendek. Kami tadi agak sempat berdebat dengan termohon jaksa. Ya, kami minta dihadirkan. Mana coba kami mau lihat? Itu samurai panjang dan pendek yang menjadi mando, disulap menjadi pendek, jadi mando. Dua samurai panjang pendek menjadi satu mando yang ukuran pisau. Kami mau lihat bagaimana itu caranya, dan apalagi di dalam itu nggak ada luka tusuk di dalam visum. Jadi sangat aneh bin ajaib ya. Kami menghadirkan saksi yang melihat tanggal 28 pagi ya, yang lewat di yang rumah itu, yang pemilik warung itu ya Pak Sauri, yang mengatakan jam 6 pagi dia berdiri, tidak ada itu batu berserakan, tidak ada jalan itu bersih. Kemudian fakta lain yang kami hadirkan juga dalam persidangan, yang tadi yang kami hadirkan, baik Adi, baik itu Pak Ismail dan juga saksi yang lain. Mereka lewat situ sepanjang jalan itu dari malam jam 10, nggak ada batu berserakan. Apa batunya dikumpulin sama Sudirman semua dikasih ke penyidik saat itu? Ya, saya nggak tahu gitu kan. Dia sapu dulu mungkin. Jadi menurut saya banyak tukang sulap di peristiwa itu, gitu. Ya. Iya. Gitu. Ini mesti saya sampaikan supaya masyarakat tahu. Jadi peristiwa 2016 ini banyak tukang sulap, ya, yang nggak ada jadi ada, ya, yang ada jadi kecil. Nah ini saya mesti katakan gitu. Forensik untuk mendukung kesaksian mereka. Hari ini atau kemarin datang lagi satu saksi, namanya siapa lupa, saya yang umur 48 tahun, dia punya foto. Waktu kejadian itu dia foto, dan siapa yang hadir di sekitar itu. Kalau nggak salah namanya Nazarudin, Pak. Iya, ada fotonya, ada di HP-nya. Itu bukti forensik untuk memperkuat keterangan para terdakwa yang sekarang menjadi saksi di PK. Kenapa memperkuat? Karena artinya peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Maka pelaku pembunuhan tidak ada. Yang ada peristiwa kecelakaan lalu lintas itu terbukti tuntas tas. Siapa yang membantah ini kecelakaan lalu lintas? Nggak perlu saksi ahli dari mana itu atas angin. Tingkat polsek aja tahu ini kecelakaan lalu lintas dan terjadi seperti ini ratusan. Dan ada yang mengatakan, loh kepalanya kok remuk, tapi sepeda motornya nggak rusak, hanya rusaknya sedikit. Sepeda motor tidak tabrakan, yang tabrakan itu kepala melawan tiang. Maka yang remuk helm bagian depan dan kepala. Berpikirnya begitu. Dan lebih dari itu, saksi-saksi mata yang melihat ada, tapi tidak dijadikan saksi oleh Polres Cirebon Kota tentang peristiwa ini. Maka tadi yang dikatakan Pak Azmi, mengolah TKP-nya nggak benar. Mestinya kalau mengolah TKP benar, siapa yang pertama datang di TKP? Siapa yang melapor ke polisi? Siapa yang berkerumun di situ? Itu jadiin saksi. Tapi kalau itu dijadikan saksi, berarti mengolah TKP benar, maka trial evidence itu dikelola benar, maka tidak ada pembunuhan. Mas Susto, Anda mau sebutkan bahwa penyelidikan tahun 2016 itu terburu-buru karena terdesak? Pembunuhan. Yang kasus pembunuhan, kasus fiktif ini terburu-buru. Tapi kalau kasus lalu lintas tidak, memang sedemikian gampang memprosesnya kan. Sudah tuntas dia. LP lalu lintasnya masih ada dan sudah selesai. Nah ini contoh kasus yang bagus juga untuk Polri gitu. Satu kejadian di wilayah Polres Kabupaten, Polres Kota ikut nebeng. Ini kan aneh.
Mestinya kalau ada Polwil waktu itu ya, atau Polda, jelaskan ini kejadiannya di wilayah kabupaten, sudah tuntas. Kenapa ditarik ke sini menjadi pembunuhan dan didramatisir sedemikian rupa sehingga desakan publik melalui media bahwa harus ada tersangkanya, harus dihukum karena pembunuhan kan dibuat kan. Padahal TKP-nya di sini. Ngelola TKP-nya nggak beres pembunuhan ini tadi kan. Kalau dikelola TKP misalnya di SMP 11 dan di belakang showroom, maka tidak ada apa-apanya di situ. Saksi nggak ada, barang bukti nggak ada, yang memang nggak ada, kok fiktif. Yang ada di atas jembatan. Di atas jembatan ini, kalau mau dijadikan pembunuhan nggak bisa. Saksi ada, korban ada, barang bukti ada, kemudian bukti saintifik ada, yaitu berupa WA dan sebagainya. Jadi jelas kalau yang ini laka lantas, tuntas perkara ini. Nah, jadi ini PR juga untuk tim sus yang dibuat oleh Polri. Saya yakin tim sus ini profesional dan ini perintah Pak Kapolri dan akan bekerja dengan baik, dengan profesional, dengan adil, bahwa akan mengungkap segala sesuatu. Mengapa terjadi begini? Karena tim sus ini kerjanya untuk penyelidikan dan penyidikan 2016 sampai 2024. Bagus. Polri bagus, ya saya acungi jempol. Tapi tolong kalau bisa sesegera mungkin hasilnya itu bila perlu diserahkan ke pengadilan, dikasihkan kepada jaksa, dikasihkan kepada advokat atau penasihat hukum, dikasihkan pada hakim. Ini loh kasus yang sebenarnya, supaya tidak berlama-lama kita dengan peninjauan kembali ini. Dan tidak salah Polri itu karena semuanya kan mencari kebenaran dan nama Polri akan terangkat. Nama jaksa akan terangkat, nama hakim akan terangkat. Nah, contohnya Hakim Iman Suparman mengadili pra-peradilan PG Peron. Itu langsung mengangkat nama hakim, luar biasa. Tapi kalau main ngotot-ngototan di pengadilan, kemudian mempersoalkan, loh ini Anda tanda tangan, nggak bingung minta tanda tangan, nggak minta pendamping penasihat hukum. Ini namanya, apalagi ini kan palsu juga. Ini namanya mencari pembenaran. Mbak Marliana, kan sekarang lagi ada upaya hukum yang dilakukan sama para terpidana tuh. Akan ada dua kemungkinan. Satu, bisa jadi peninjauan kembali yang mereka ajukan itu dikabulkan, artinya mereka juga bisa bebas. Atau juga bisa mungkin peninjauan kembali yang mereka ajuin itu ditolak, terus mereka tetap akan ada di dalam tahanan. Nah, tanggapan dari Mbak Marliana sendiri gimana? Ya, mengikuti proses hukum, Mbak. Tanggapannya terserah aja, maksudnya apapun keputusannya, keluarga saya dan keluarga sudah mencoba ikhlas. Apapun itu keputusannya, karena saya dan keluarga juga sudah capek. Kalau kemungkinannya para terpidana ini dibebasin ya berdasar atas putusan peninjauan kembali ini, kan berarti pelaku yang menghilangkan nyawanya Vina ini kita nggak tahu sama sekali nih apa, kenapa, keluarga nggak apa-apa, nggak tahu penyebabnya. Kan kalau misalkan dikabulkan otomatis penyebabnya ya itu yang dibilang kecelakaan itu loh, Mbak. Kan semua orang berasumsinya sekarang kecelakaan, gitu kan. Dan saya dan keluarga nggak punya bukti apa-apa, nggak punya saksi juga. Jadi ya sudah mencoba menerima apapun itu keputusan proses pengadilan. Terakhir banget, Mbak Marliana kalau punya, ini kan banyak banget nih yang komen, netizen yang komen di berbagai platform lah ya, mau di media televisi, mau di media sosial dan lain-lain lah, banyak banget. Kalau Mbak Marliana punya kesempatan untuk ngobrol ke mereka secara langsung lah, salah satu atau beberapa dari netizen itu, hal apa yang menurut Mbak Marliana tuh paling pingin banget Mbak Marliana sampein ke mereka? Kira-kira nih netizen, saya mau bilang ini loh, apa kira-kira? Banyak sih, Mbak, sebenarnya. Saya kalau ditanya mau menyampaikan apa, banyak. Salah satunya, atas dasar apa kalian berbicara bahwa saya pelakunya? Harusnya kalian pakai logika. Kalau memang saya pelakunya, buat apa saya buka lagi kasus ini? Kalau saya tahu semuanya ini salah tangkap, buat apa saya buka lagi kasus ini? Jadi kalau kalian ingin tahu yang sebenarnya seperti apa, silakan datang langsung, tanyakan langsung kepada saya. Loh, sampean sakit hati toh Mbak? Baca kata-katanya netizen. Sakit loh, belum ada apa-apanya ya sakitnya sampean ini. Sama sakitnya ke-8 terpidana yang dipenjara akibat perbuatan
tukang sulap ini. Loh, mungkin bukan kamu pelakunya Mbak, tapi gara-gara Linda dan kamu ini 7 terpidana yang tidak tahu apa-apa, tidak bersalah, jadi bisa dihukum seumur hidup gara-gara ya itu sandiwara kesurupan itu ya. Dan anehnya itu ya, polisinya kok ya percaya loh dan dilakukan penangkapan, kan kocak ya. Tapi Mbak Marliana ini nggak ada sopan santun, nggak ada etikanya loh, didatengin orang jauh-jauh, kok ya nggak disuruh duduk, nggak dibikinin minum atau apa kayak gitu, malah bicara panjang lebar di depan pintu, kok ya sambil berdiri juga, sungguh nggak ada adab ya ini.